Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, kita berdoa setiap hari semoga kita semuanya menjadi orang yang husnul khotimah, menjadi orang yang kelak mati bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang kelak mati jasadnya diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Bakri Sato menulis di dalam kitabnya yaitu Hasyiah I'anatul Thalibin, ada 5 golongan yang jasadnya tidak akan pernah rusak ketika dia mati dan dimakamkan di dalam kuburnya. Beliau mengatakan, la ta'kulul ardu jisman lin nabiyyi wala li'alimin wa syahidin qajli mu'taroki wala liqaulil qur'ani wa muhtasibi adzanahu lillahi mujril falaki. Ada 5 golongan yang dia mati diberi husnul khotimah, bahkan jasadnya tidak akan rusak dalam kuburnya. Yang pertama adalah yaitu jasadnya para nabi. Makanya orang-orang pernah terjadi suatu kisah di Afrika, terjadi sebuah paceklik yang lama sekali tidak ada hujan. Kemudian para ulama berdoa nggak diijabahi, ternyata ada seorang rohib, ada seorang pendeta yang kemudian berdoa langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak orang yang murtad, puluhan ribu orang murtad, ternyata doanya seorang pendeta itu lebih diijabahi. Kemudian dikeluarkanlah seorang ulama yang tadinya dizolimi, dikriminalisasi, dimasukkan ke dalam penjara, dikeluarkan oleh khalifah untuk kemudian ditanya bagaimana solusinya. Kemudian ketika si pendeta suruh berdoa lagi, kemudian ulama ini menyuruh daripada pejabat atau askarnya atau para tentaranya untuk menangkap pendeta tersebut, yang ternyata setelah diteliti di dalam ketiaknya ada tulangnya seorang nabi. Kenapa dia tahu? Karena di dalam keyakinan daripada orang non-Islam pun bahwa nabi jasadnya tidak akan rusak dalam kuburnya. Gara-gara bertawasul, gara-gara minta kepada Allah dengan kemuliaan jasadnya para nabi, akhirnya doanya selalu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah para nabi yang pertama. Yang kedua adalah jasadnya orang alim, jasadnya orang yang berilmu, orang yang hidupnya selalu sibuk dengan ilmu, tidak akan diberi rusak jasadnya dalam kuburnya. Maka marilah kita semuanya selalu mencintai ilmu, karena mati dalam keadaan menjadi ahli ilmu, menjadi anggota majelis ilmu adalah salah satu mati yang disebut dengan mati husnul khotimah atau mati syahid. Sebagaimana Imam An-Nawawi mengatakan di dalam Nihayatul Zain, wa man mata fi thalabil ilmi walau ala firasih, salah satu daripada orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, matinya mati syahid, jasadnya tidak rusak dalam kuburnya, adalah matinya orang yang dalam menuntut ilmu, walaupun matinya sedang tidak di majelis taklim, tapi sedang di dalam kamarnya, maka matinya kapanpun akan disebut dengan mati yang syahid atau husnul khotimah. Yang ketiga adalah yaitu orang yang ahli Quran, orang yang hafal Al-Quran, maka jasadnya tidak akan rusak dalam kuburnya. Tuba limay yahfadhuhu dunya wa ukhra abada. Berbahagialah bagi mereka orang yang menghafalkan Al-Quran, atau orang yang ahli Quran, orang yang mulutnya tidak lepas daripada membaca Al-Quran. Bahagia di mana? Di dunia dan di akhirat, karena mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak rusak? Fakaifala idza yamutu jismuhu la yafsuda. Bagaimana tidak bahagia sedangkan telah dijamin orang-orang yang hafal Quran jasadnya tidak akan rusak dalam kuburnya. Maka marilah kita semuanya memiliki cita-cita agar anak-anak kita, agar adik-adik kita, agar keluarga kita menjadi orang-orang yang mau menghafalkan Al-Quranul Karim. Man qara'al Quran, dikatakan di dalam kitab Manhajus Sawi, ada sebuah hadis, barang siapa orang yang mau membaca Al-Quran, mulutnya sibuk ngaji Al-Quran, fastadharu, kemudian dia itu berusaha mengamalkan isi Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan mendapatkan yaitu jubah yang berasal dari emas daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan wa syafa'ahu, orang tersebut, orang yang hafal Quran tadi, orang yang ahli Quran tadi, itu akan berhak memberikan syafaat kepada 10 orang daripada tetangganya yang aslinya adalah harusnya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang hatinya selalu sibuk membaca Al-Quran, mulutnya selalu basah dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat
adalah yaitu orang-orang yang mati syahid. Nah, orang-orang yang mati syahid, mereka akan mati dalam keadaan jasadnya akan utuh dalam kuburnya, berperang di jalan Allah, berjihad menegakkan syariat Allah, maka mereka akan jasadnya utuh dalam kuburnya. Banyak kita contohkan, banyak terjadi. Misalnya di Gunung Uhud sana, banyak para syuhada perang Uhud ternyata jasadnya setelah dibongkar banyak yang utuh. Kenapa? Karena mereka memperjuangkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan tegaknya agama Islam dan memperjuangkan daripada tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dan kelima adalah seorang muadzin. Orang yang ahli azan, seorang muadzin masjid, maka mereka adalah orang yang dijamin oleh Allah ketika istiqomah, ketika niatnya karena Allah, tidak akan rusak jasadnya dalam kuburnya. Adzanahu liilahi mujlil falaki. Dengan syarat tujuan daripada dia azan adalah karena ingin menyebarkan syariat Islam, ingin mensyiarkan daripada Islam. Maka apapun yang terjadi seperti adanya wabah seperti ini, maka andaikan tidak bisa sholat berjamaah karena zonanya zona yang sangat berbahaya, maka kami sarankan tetap adakan adzan sebagai bukti dan bentuk daripada syiar-syiar Islam di tempat tersebut. Semoga kita semuanya termasuk golongan 5 tadi, dan kita semuanya mati kapanpun diberi husnul khotimah, jasad kita diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.